Haleluya. Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur pada malam hari ini kembali kita akan kembali menikmati berkat-berkat Tuhan lewat Ephrata We Jesus. Biarlah lewat berkat Tuhan yang akan kita nikmati pada malam hari ini, kita akan menerima kuasa, lawatan Tuhan, janji Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini, sebab Tuhan baik bagi kami semua, dan Tuhan yang boleh melihat kami sebagai anak-anak-Mu yang kembali dengan kerinduan kami untuk kami bersekutu bersama dengan Engkau lewat Ephrata We Jesus pada malam hari ini. Kami mau bersama-sama menikmati akan Tuhan, dan kami mau menikmati akan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dari awal sampai pada akhir Ephrata We Jesus pada malam hari ini. Berkati setiap umat-umat Tuhan, dan kami siap untuk memulaikan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita adalah umat-umat Tuhan yang siap untuk dibentuk dengan caranya Tuhan. Kita adalah umat-umat Tuhan yang mau dijadikan bejana yang indah di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan pun mau mengikut apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupannya kita. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan
segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan Engkau di dalam hidupku. Oh Tuhan Yesus, inilah hidup kami, bentuklah seturut kehendak Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami mau terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan kami mau hidup dan dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap untuk juga dibentuk lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami mau menyambut firman-Mu, biarlah Tuhan yang mengurapi kami semua dan memberkati setiap tanah-tanah hati kami, agar firman-Mu yang akan terus bertumbuh di dalam hati, bahkan kehidupan kami, berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap menerima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera
bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang mau terus memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan, orang-orang yang memuliakan nama Tuhan tentu ingin juga kehidupannya terus dibentuk dan disempurnakan sama seperti Yesus, seperti pujian yang sudah kita nyanyikan. Sebagaimana firman Tuhan ingin, sebagaimana Dia sempurna, Bapa sempurna, kita pun mau pada akhirnya nanti juga sempurna sama seperti Bapa. Bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan mau disempurnakan kalau tidak ada proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi di dalam menjalani proses yang terjadi, tentunya harus ada hal-hal yang kita lalui dan kita lakukan sebelum akhirnya kita menjadi sempurna di mata Tuhan atau menjadi indah di dalam pemandangan Tuhan, seperti bejana yang dibentuk oleh penjunan supaya menjadi indah dan menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga di mata penjunan. Penjunan kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan dalam proses itu tentunya kita tidak ingin mencontoh atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Sama seperti judul firman Tuhan, jangan seperti Simson. Kenapa hal ini bisa saya katakan jangan seperti Simson? Yang kita tahu bersama-sama ada hal-hal yang di dalam Alkitab tertulis baik atau tidak baik, itu tertulis untuk yang tidak baik tidak kita lakukan, yang baik tentunya kita lakukan. Sebagaimana perintah Tuhan untuk kita lakukan, setiap perintah-perintah Tuhan kita lakukan. Tetapi untuk yang tidak baik tentunya jangan kita lakukan, karena kita akan menerima hukuman. Nah, ada hal-hal yang kita lihat dari kehidupan seorang Simson. Makanya saya berikan tema, jangan seperti Simson. Bagaimana? Jangan seperti Simson itu seperti apa? Ya. Tentunya kita tahu bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan Simson, yaitu dia sebagai seorang nazir Allah. Yang saya pernah menyampaikan tentang hal ini, bagaimana seorang nazir Allah itu adalah orang yang sudah ditetapkan sejak dalam masa kandungan, ya, untuk dia ditetapkan menjadi seorang pelayan Tuhan, untuk dia mengabdi kepada Tuhan. Ya. Dan Simson ini lewat orang tuanya Manoah, ya, ayahnya bernama Manoah. Dia ditetapkan sejak dalam kandungan bahwa anak ini akan menjadi seorang nazir Allah. Dan ketika dia lahir, dia tidak boleh dikatakan minum anggur, dia tidak boleh menyentuh, rambutnya tidak boleh menyentuh pisau cukur, dan tentunya melakukan hal-hal syarat-syarat sebagai seorang nazir Allah. Dan hal ini pastinya sudah menjadi ketetapan di dalam firman Tuhan untuk dalam perintah-perintah yang Allah ingin nyatakan kepada bangsa Israel pada saat itu, yaitu sebagai seorang nazir Allah, sebagai seorang hakim pemimpin orang Israel, bangsa Israel pada saat itu, yaitu melakukan apapun yang menjadi perintah Tuhan. Tapi kita lihat bersama-sama, sebagaimana yang kita sudah ketahui, seorang Simson banyak sekali melanggar yang namanya perintah-perintah Tuhan. Syarat-syaratnya yang harus dilakukan sebagai seorang nazir Allah, sebagai seorang hakim. Tentunya banyak hal-hal yang kita ketahui, dia langgar semuanya itu. Dengan dia memandang hal-hal yang mau dikatakan remeh, remeh sekali. Dianggap enteng begitu. Karena dia merasa punya kekuatan yang luar biasa. Ya. Kita lihat bersama-sama pada malam hari ini yang kita lihat dari seorang Simson. Ya. Bagaimana sesuatu hal yang sebenarnya Tuhan taruh di dalam kehidupannya untuk sebenarnya dia jaga. Dan dalam proses kehidupannya sebagai seorang hakim, tentunya itu harus dipertahankan, ya, karunia, gift yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, tetapi dia sia-siakan begitu saja, ya, tidak dipakai dengan baik, ya, atau
sesuatu yang sudah dipercayakan tidak dipakai sebagai seorang yang bertanggung jawab gitu ya. Dan Tuhan pun memang menaruh sesuatu di dalam kehidupan kita. Memang ada sebuah alasan-alasan yang akhirnya kita pun mau akhirnya dipakai menjadi alatnya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat di tengah-tengah orang-orang banyak. Tuhan menaruh kehidupan kita ya di dalam kehidupan kita ini sesuatu hal yang akhirnya nanti bisa membawa nama Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan kita ini. Dan menjadi pelajaran bagi kita lewat kehidupan Simson ini. Perkara-perkara ilahi yang dipercayakan di dalam kehidupan kita, ya tentunya harus kita pakai dengan sebaik-baiknya karunia yang Tuhan berikan itu. Jangan seperti Simson. Simson diberikan kekuatan tubuh yang luar biasa. Ya, kekuatan tubuh yang luar biasa. Dia hebat kalau mau berbicara fisik, kekuatan fisik, dia hebat. Orang banyak binatang buas, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Wah, itu dia bisa lakukan. Tetapi yang kita bisa lihat bersama-sama bahwa semuanya itu dia pakai dengan semena-mena. Ya. Dia memandang enteng atau menganggap remeh ya, kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Sejak awal dia gagal sebenarnya mempresentasikan dirinya sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang hakim. Ya, karena dia menganggap bahwa aku punya kekuatan yang luar biasa, dengan kekuatan itu bisa kulakukan segala hal, segala apa yang kuinginkan. Tapi bukan itu sebenarnya yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti pujian yang kita naikkan bersama-sama. Jadikan ku alat, ya ada pujian di dalam bait yang pertama. Ya, lalu kita pun mau disempurnakan supaya kita akhirnya bisa memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita secara pribadi, kita ketika keluar atau di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita, atau di dalam lingkup keluarga kita pun akhirnya bisa memuliakan nama Tuhan. Itu maunya Tuhan di dalam hidup kita ini. Tapi dari seorang Simson kita belajar bahwa dia ternyata gagal mempresentasikan dirinya sebagai seorang nasir Allah, sebagai seorang hakim, dan juga sebagai pemimpin pada saat itu. Apa yang kita bisa lihat dari kehidupan Simson? Kesalahan-kesalahan yang tentunya jangan sampai kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat-jemaat GPD Efrata. Pelajaran kita bisa lihat ya kesalahan dari Simson yang menjadi hal yang untuk jangan sampai seperti Simson itu. Yang pertama ya itu jangan sampai kita tidak serius dengan Tuhan. Simson ini tidak serius dengan kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bersama-sama ceritanya. Dia yang tadi saya dari awal sudah katakan bahwa dia menganggap enteng semuanya. Kalau di dalam moto-moto orang kalau mau berlomba atau mau bertanding, Bapak Ibu Saudara, mungkin bisa mendengar atau bisa melihat, mungkin ada tulisan atau ada kata-kata yang keluar yang kita dengar begitu ya. Kesombongan adalah awal sebuah kekalahan begitu kan. Ketika orang sombong, ya hati-hati saja, dia siap-siap kalah ya, atau menganggap rendah atau menganggap enteng lawan, dia siap-siap saja kalah begitu. Orang yang sombong biasanya seperti itu. Nah, Simson ya, dia menganggap kehidupannya itu seperti sebuah permainan, kehidupan yang penuh dengan teka-teki ya. Kalau di dalam Hakim-Hakim pasal 16, Bapak Ibu Saudara bisa membaca. Saya tidak akan banyak membaca ayat, tapi saya akan menyuruh Bapak Ibu Saudara silakan membaca sendiri ya. Karena ini cerita yang dalam bentuk satu kesatuan, jadi tidak bisa dipotong-potong ceritanya. Tapi kalau saya baca itu semua nanti habis waktunya. Tapi silakan Bapak Ibu Saudara baca sendiri.
Ada di dalam Hakim-Hakim 16. Semuanya dianggapnya seperti permainan saja begitu ya. Kalau di dalam Hakim-Hakim 16 itu ya, ketika orang-orang di Gaza pada saat itu ya, mereka melihat Simson ya. Mereka melihat Simson, lalu mereka ini berjaga-jaga. Mereka tahu Simson ini musuh mereka. Mereka berjaga-jaga dan mereka berjaga-jaga sampai pagi. Kalau bersiap-siap kalau Simson ini nanti menyerang mereka. Tetapi pada waktu tengah malam ketika Simson bangun dari tidurnya, dikatakan bahwa dia angkat kedua pintu gerbang kota lalu dibawa ke puncak gunung ya. Jadi seperti permainan bagi Simson ini. Lalu ada juga dia membuat suatu teka-teki kepada orang Filistin. Dan akhirnya ketika orang Filistin kalah ya dengan teka-tekinya itu tidak dijawab teka-tekinya, dia bunuh orang Filistin itu sebanyak 30 orang. Jadi sebegitu dia anggap gampang lah begitu ya. Nggak serius dengan kehidupannya secara pribadi. Karunia-Nya yang diberikan sebagai seorang nasir Allah, kekuatan yang luar biasa, ya tentunya sebenarnya itu adalah potensi yang Tuhan berikan untuk mendukung pelayanannya sebagai seorang hakim Allah, sebagai seorang hakim bagi bangsa Israel. Ya, sebagaimana ketika ada kelemahan mungkin yang lain yang ada di dalam diri Simson itu, tentunya dengan kekuatannya itu ditutupi. Ya, tapi Simson justru memakai kekuatannya itu dengan berbagai macam yang dia anggap seperti sebuah permainan itu. Ya. Kalau saya mau berikan contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, ban kendaraan ya, motor atau mobil, salah satunya bocor misalnya. Lalu bagaimana bisa teratasi kalau ban bocor tersebut tidak ditambal begitu ya? Tentunya harus ditambal supaya teratasilah sebuah permasalahan dan sebuah kelemahan. Tentunya kalau salah satu ban kempes, kendaraan tidak akan bisa berjalan dengan baik atau bahkan tidak bisa berjalan. Ya. Tentu bagaimana cara mengatasinya? Ditambal, ya, ditambal. Dan tentunya kelemahan itu ditambal dengan sesuatu hal yang ada dalam potensi juga kehidupan kita ini, ya, dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan. Ya. Untuk apa? Untuk membuat kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang akhirnya membawa buah, ya, buat orang banyak dan terlebih lagi menjadi hal yang memuliakan nama Tuhan, ya, lewat karunia atau talenta yang diberikan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa dalam hal ini Simson memang kuat, dia gagah perkasa. Tapi di dalam area yang lain, ya, dia nggak bisa menahan hal itu. Berbicara soal hawa nafsu. Kalau Simson melihat seorang wanita, dia langsung tertarik. Ya. Dia kalah. Kekuatan itu justru hilang begitu saja ketika dia melihat wanita. Dan dari sinilah kita bisa melihat bahwa pada akhirnya membuat dia jatuh atau hancur. Ya. Kelemahan atau kekurangan kita sendiri yang tahu tentunya. Jangan selalu beranggapan bahwa mujizat pasti terjadi supaya kelemahan itu teratasi. Itu PR ya, itu pekerjaan rumah yang harus kita terus benahi kalau itu menjadi sebuah kelemahan di dalam kehidupan kita. Ada usaha untuk melangkah, usaha untuk berubah, usaha untuk memperbaiki, usaha untuk menambal kelemahan kita. Dengan apa? Serius dengan Tuhan. Ya. Jangan menganggap sebuah permainan. Ya. Ada orang yang menganggap bahwa aku sudah bisa kok. Jadi menganggap akhirnya mungkin di dalam pelayanan ya tidak serius. Ya. Jangan sampai kita melakukan hal seperti ini ya. Ketika kita diberikan sebuah karunia, sebuah talenta, akhirnya
menganggap bahwa karena sudah sering kita lakukan, karena sudah biasa kita lakukan, akhirnya menganggap enteng semuanya. Jangan sampai seperti itu, dan kita tidak serius, terlebih lagi di dalam ketika mungkin kita melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Jangan sampai akhirnya seperti Simpson yang justru karena sebenarnya karunia yang diberikan oleh Tuhan itu untuk menutupi kelemahan kita, bahkan menghilangkan kelemahan kita itu, akhirnya karena menganggap enteng justru membuat kita akhirnya jatuh, ya. Justru membuat kita akhirnya tidak bisa lagi bangkit mungkin, ya. Dan ini yang bisa kita lihat dari seorang Simpson. Dia menganggap enteng karena dia menganggap bahwa aku kuat gitu ya. Tapi sebenarnya justru ada sebuah kelemahan yang akhirnya menghancurkan kekuatannya itu. Jadi biarlah hidup kita mau serius dengan Tuhan. Mau serius untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Jangan seperti Simpson yang menganggap enteng semuanya karena dia merasa aku sudah kuat, aku sudah bisa, aku sudah biasa. Ya. Serius dengan Tuhan. Amin. Dan kita mau menjadi pribadi-pribadi yang terus mau melangkah dan terus mau berusaha untuk berubah. Ya. Berubah di sini bukan artian aku yang jahat menjadi baik, bukan. Yang tadi saya katakan, kalau mungkin kita merasa ada sesuatu kelemahan dalam kehidupan kita, nah ini harus saya perbaiki, harus kita perbaiki. Dengan apa? Karunia yang Tuhan berikan tentunya harus aku pertajam. Talenta yang Tuhan berikan terus aku kembangkan supaya akhirnya menutupi kelemahan tersebut dan bahkan menghilangkan kelemahan tersebut. Karena kita berusaha untuk potensi dalam kehidupan kita terus kita kembangkan, dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang indah di pemandangan Tuhan. Ya. Kita mau serius di dalam segala hal dalam kita mengiri akan Tuhan. Amin. Baik kita melakukan kehidupan perjalanan hidup kita secara pribadi setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Baik dalam kita menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan. Serius. Amin. Biarlah ketika kita serius, Tuhan pun pasti serius dengan kita. Kalau kita nggak main-main dengan Tuhan, Tuhan pun tidak main-main dengan kita. Untuk apa? Memberkati kehidupan kita. Untuk apa? Menolong kehidupan kita. Untuk apa? Memberikan kita terus kekuatan sehingga kita mampu melewati setiap hal-hal yang merintangi kehidupan kita. Dan kita akan menjadi seorang pemenang. Puji Tuhan, itu hal yang pertama. Hal yang berikutnya, merasa kuat. Ya, sebenarnya ini sudah saya sampaikan sejak awal. Merasa kuat dan menganggap remeh. Nah ini tentunya awal sebuah kejatuhan yang tadi saya katakan di awal. Simpson ini seorang yang mudi ya. Kalau dia nggak suka dia hajar. Ya, itu yang saya katakan. Dia tahu dia punya kekuatan yang luar biasa, tapi dia dengan sembarangan gitu ya. Dengan sembarangan, pokoknya suka-sukanya dia lah begitu ya. Suka-sukanya mau hajar, mau bunuh orang begitu, apalagi orang Filistin. Ya, jadi memang hari-hari ini pun banyak kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di luar sana. Tidak tahu ya kalau di sini, tapi saya percaya tidak ada di jemaat GPD Efrata. Tapi kalaupun ada, saya mau katakan di awal ini, bertobatlah. Ya. Jangan sampai kita seperti itu ya. Kemudian untuk beribadah. Mudi untuk mut-mutan ya, untuk berdoa. Mut-mutan untuk membaca gemas. Ya, gerakan membaca Alkitab setahun. Mudi untuk apalagi? Baca renungan. Ya, selain baca Alkitab, baca gemas, ada mungkin renungan-renungan. Mudi untuk apalagi? Saat teduh begitu ya. Ya.
Mudi untuk pokoknya mudi untuk berkomunikasi dengan Tuhan lah. Mudilah, mendingan melakukan hal yang lain. Nah ini Simpson begitu. Dia menganggap remeh dan dia juga segala sesuatu yang dilakukannya itu adalah berdasarkan kekuatannya saja, ya, berdasarkan kekuatan fisiknya saja. Jadi dia menganggap kekuatan yang Tuhan berikan itu dia suka-suka saya mau saya pakai untuk apa. Nah, terkadang di dalam pemikiran kita sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara, secara logika mungkin kita berpikir hidupku aman-aman saja. Ya. Hidupku sampai saat ini pekerjaanku bagus, pendidikanku bagus, aku saat-saat ini mungkin nggak ada masalah, mungkin tidak ada masalah. Menganggap, ya ini juga pernah saya katakan, berada di zona hijau. Ya, kalau dalam strategi perang, zona hijau itu zona yang aman, zona yang nyaman. Tapi justru di sini kita harus berhati-hati. Ketika kita menganggap bahwa kita berada di dalam zona hijau, justru disitulah kita ada di ujung jurang. Hati-hati. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam atau siap memangsa kita. Dia berkeliling untuk mencari kesempatan untuk menerkam kita sebagai anak-anak Tuhan, menjatuhkan kita, untuk melahap kita, yang pada akhirnya kita binasa. Hati-hati ketika engkau merasa mudi untuk beribadah. Ada mungkin pernah Bapak Gembala sampaikan, saya teringat, kok nggak ibadah? Kan hari Minggu ya. Misal mungkin kita bertemu dengan sesama saudara seiman kita tahu bahwa mungkin dia satu gereja atau mungkin dia gereja di tempat lain gitu ya. Lalu ketika kita mau berangkat beribadah atau mungkin dalam perjalanan, loh kok nggak siap-siap ibadah? Mungkin kalau ketika kita tanya, selamat pagi begitu ya ketika bertemu. Kok nggak ibadah? Mungkin kita lihat bajunya tidak baju untuk berpakaian untuk pergi ke gereja atau pergi beribadah. Kalau mungkin jawabannya, oh nanti sore atau nanti malam ibadah yang berikutnya nanti begitu. Masih mending ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau jawabannya begini, kok nggak ibadah Pak, Bu? Nggak hobi katanya. Waduh, ibadah nggak hobi katanya begitu ya. Ini yang bahaya kalau sampai hal ini bisa keluar dari kata-kata seorang anak Tuhan. Kok nggak ibadah? Oh nggak hobi. Terus hobinya apa? Waduh, ini ya bahaya kalau sampai ada orang menganggap seperti ini. Dia merasa aman-aman saja. Aku masih kuat kok, aku masih sehat. Udah nggak ada masalah lah. Selama yang penting aku nggak menyakiti orang, yang penting aku nggak berbuat jahat. Mungkin pikirannya seperti itu. Ya, Simpson punya pikiran bahwa apa yang baik menurut pemandangannya dia. Kalau dia baik menghajar atau membunuh orang Filistin, hajar. Kalau dia baik untuk membunuh musuh-musuhnya yang lain, dia hajar dan dia bunuh. Ya. Pokoknya apapun yang dilakukannya menurut pemandangannya baik, ya dia lakukan begitu ya. Bahkan kita tahu bersama-sama Simpson justru mengambil perempuan Filistin, ya perempuan orang Filistin yang sebenarnya itu musuh orang Israel menjadi istrinya. Ini menjadi kekecewaan bagi orang tuanya tentunya. Bahkan dari bangsa Israel itu merupakan sebuah pelanggaran loh. Kok ngambil pasangan hidup justru musuh mereka yang harusnya dibasmi begitu. Harusnya bagi orang Israel pada saat itu mengambil saudara-saudara sesuku mereka, ya mungkin dari suku lain, ya pokoknya masih dalam lingkup bangsa Israel. Tapi Simpson ya melakukan apa yang menurut dia, ya ini menurut saya baik, gak ada masalah begitu. Nah ini pemikiran kita tentunya sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita seperti Simpson. Ya. Kita berpikir bahwa aku sudah banyak makan asam garam, aku sudah melalui pengalaman yang berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun, menganggap bahwa
semuanya bisa kulalui. Nah ini tentunya jangan sampai kita punya pikiran seperti itu. Ya, sehingga membuat pada akhirnya kita menganggap remeh semuanya. Orang yang ada di depan kita, mungkin juga orang-orang di sekitar kita anggap remeh bahwa kamu nggak selevel dengan saya. Ya. Lalu situasi-situasi yang mungkin diperhadapkan dalam kehidupan kita, nggak ada masalah, saya sudah biasa seperti ini, situasi-situasi seperti ini. Ingat, Tuhan bisa melakukan apa saja, seperti membalikkan telapak tangan. Mungkin kita yang merasa sehat bisa saja tiba-tiba sakit atau bisa saja tiba-tiba terjadi sesuatu. Ya, Tuhan izinkan. Nah, kita tidak bisa menerka-nerka apa yang akan terjadi berikutnya. Dan kalau kita merasa kuat, justru disitulah yang tadi saya katakan, kita merasa kita ada di ujung jurang. Dan kalau kita merasa seperti yang Simpson lakukan, hati-hati ketika di dalam hidup kita jika kita merasa kuat. Terlebih lagi ketika kita meremehkan setiap apa yang ada di hadapan kita. Simpson dari hal yang dia lakukannya ini justru disinilah awal kejatuhannya dia. Ya. Tidak menjaga hatinya di dalam firman. Itu hal yang ketiga. Tidak menjaga hatinya di dalam firman. Simpson tidak bisa menjaga hatinya di dalam firman. Kita tahu bersama-sama dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama Amsal 4 ayat yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan di situ bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tentunya yang saya mau katakan juga dalam poin yang ketiga ini, kita harus menjaga hati kita di dalam firman Tuhan. Amin. Biarlah hidup kita ini, hati kita terus diterangi firman Tuhan. Pikiran kita terus dipimpin dengan firman Tuhan. Supaya apa? Bisa memimpin kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya pada akhirnya kita nanti terus akan disempurnakan oleh Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Segala sesuatu harus didasari lewat firman Tuhan. Infrastruktur, pondasi hidup kita harus didasari dengan firman Allah. Kita merasa mungkin kita kuat, ekonomi kita mungkin kuat, usaha kita, pekerjaan kita, karir kita kuat, pendidikan di sekolah, di kuliah kita, otak kita pintar misalnya. Kita anggap itu kekuatan, tapi kalau tidak didasari atau infrastrukturnya, pondasinya tidak didasari dengan firman Tuhan, semuanya itu menjadi sia-sia, bahkan membuat akhirnya kejatuhan dalam kehidupan kita. Seperti Simpson. Dalam cerita firman Tuhan, tokoh mana yang kita bisa temukan seperti Simpson? Dengan kekuatannya sendiri dia bisa melakukan hal-hal yang bagi manusia mustahil. Mengalahkan orang-orang atau mengalahkan musuh-musuh hanya dengan rahang keledai yang sudah menjadi tulang belulang, dia pakai itu membunuh banyak orang Filistin. Dia tangkap anjing hutan, anjing liar, lalu angkat pintu gerbang. Melawan binatang buas, dia merobek singa, dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan itu sebenarnya sebuah karunia yang sebenarnya untuk dilakukan dalam pelayanannya sebagai seorang nasi dan hakim, pemimpin orang Israel. Tapi bukan itu yang menjadi tolak ukurnya. Sebenarnya kalau hatinya terus dijaga, kalau hatinya tetap terus di dalam kuasa dari Tuhan, karena kita tahu bersama-sama ketika Simpson melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan hal-hal yang tidak
diperintahkan oleh Allah sendiri dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, ya, Roh Allah sebenarnya sudah tidak lagi bersama-sama dengan dia, memimpin dia, sehingga kita bisa lihat bersama-sama bahwa dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatan ekonomi kita, kekuatan otak kita, kepintaran harta kita, tetapi ya dengan firman Tuhan yang menjaga semuanya itu. Menjaga hati kita. Kalau ingin semuanya itu awet, ya tentunya harus apa? Harus ada di dalam firman. Ingin ada keawetan ya di dalam hidup kita sampai keturunan kita, itu firman. Warisan yang kita bisa berikan ya, bukan sekedar hanya harta duniawi saja Bapak Ibu Saudara, tetapi warisan firman Tuhan kepada anak, kepada cucu kita untuk menjalani kehidupan ke depan seperti apa yang Tuhan mau. Ketika orang tua sudah tidak ada lagi, bagaimana seorang anak menjalani kehidupannya? Tidak ada lagi nasihat, tidak ada lagi motivasi-motivasi yang diberikan orang tua kepada anaknya kalau orang tuanya sudah dipanggil terlebih dahulu. Tapi kalau orang tua menanamkan firman Tuhan, menanamkan hal-hal yang berhubungan dengan firman Tuhan itu yang akan menjadi rema, yang akan memimpin kehidupan seseorang. Bahkan walaupun dia seorang anak kecil pun, firman Tuhan akan memimpin seorang anak kecil pun untuk apa? Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maunya Tuhan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan akan menjaga hidup kita untuk terus di dalam koridor dan jalurnya Tuhan. Awet hidup kita. Ya. Bahasa saya awet. Awet di sini apa? Pastinya awet untuk apa? Menikmati setiap janji-janji Tuhan. Awet dalam apa? Pertolongan Tuhan akan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Kembali lagi berbicara tentang Simson. Simson, dia tidak serius dengan Tuhan. Dia menganggap remeh, merasa kuat, ya. Lalu Simson tidak menjaga hatinya di dalam firman yang membuat dia pada akhirnya jatuh. Pada akhirnya dipermalukan. Kita tahu bersama-sama ketika dia memberikan sebuah rahasia yang sebenarnya tidak boleh, ya, tidak boleh untuk disampaikan, tapi disampaikan itu kepada Delilah. Yang akhirnya rambutnya dipotong, akhirnya dia lemah. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya bukan dari rambut itu letak kekuatan Simson. Tapi sebenarnya itulah yang saya katakan karunia Allah yang diberikan oleh Simson. Ya, syarat sebagai seorang nasir Allah rambut yang tidak boleh dipotong bukan dari situ sebenarnya. Tapi dari bagaimana dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tahu bersama-sama banyak sekali Simson melanggar perintah-perintah Tuhan. Itu sebenarnya sudah menjadi sebuah awal di mana kekuatannya itu makin lama makin hilang. Dan lewat kelemahannya itulah akhirnya membuat dia habis. Ya. Ini pelanggaran-pelanggaran yang banyak sekali dilakukan oleh Simson. Yang membuat Simson akhirnya dipermalukan. Yang walaupun memang pada akhirnya dia meminta ampun dan Tuhan memberikan kekuatan. Lihat, walaupun rambutnya tidak tumbuh lagi, ya, tidak panjang seperti dulu, tapi Tuhan bisa berikan kekuatan itu. Ya, makanya yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya kembali lagi kepada diri kita sendiri. Apakah kita mau serius dengan Tuhan? Apakah kita mau menjaga hati kita di dalam firman? Apakah kita mau tidak merasa menganggap remeh, menganggap enteng semua hal yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita ini, sehingga membuat kita melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan itu ya biasa-biasa saja, menganggap sebuah hal yang
tidak seriuslah seperti itu. Jangan sampai kehidupan kita pun seperti ini. Simpson menjadi contoh bagi kita untuk kita mau belajar. Kita mau serius dengan Tuhan. Amin. Kita tidak mau menganggap remeh segala hal yang ada di hadapan kita. Baik di hadapan kita itu orang ataupun situasi-situasi. Tetap mau mengandalkan Tuhan. Tetap mau berserah kepada Tuhan. Jangan menganggap remeh. Ya, merasa aman, merasa sudah ada di zona nyaman. Jadi nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah lah. Nggak ibadah. Wah, itu bukan hobi saya. Begitu ya, jangan sampai seperti itu. Waduh, ampuni dan bertobat kalau sampai berkata-kata seperti itu. Ibadah itu hanya sebuah sesuatu hal yang bukan hobi. Waduh, ini bahaya sekali. Dan yang terakhir, jaga hati kita lewat firman Tuhan. Karena jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Ketika firman Tuhan yang terus memenuhi hati kita, maka disitulah terpancar kemuliaan Allah dari dalam kehidupan kita. Karena apa? Perintah-perintah Tuhan yang kita lakukan. Karena apa? Apa yang menjadi kesenangan Tuhan, kehendak Tuhan itu yang terus kita lakukan. Sehingga walaupun kita ya di tengah-tengah situasi yang tidak baik sekalipun, tapi kalau kita tetap berusaha untuk melakukan firman Tuhan, tidak menganggap remeh dan kita mau serius dengan Tuhan, ya, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketik di live chat bahwa saya mau serius dengan Tuhan, ya. Saya mau serius dengan Tuhan. Dalam segala hal, begitu ya. Serius dengan Tuhan dalam segala hal. Orang kalau serius dengan Tuhan, dia pasti nggak akan menganggap remeh. Dia pasti akan menjaga hatinya di dalam firman Tuhan. Segala sesuatu mau mengandalkan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah pelajaran dari Simpson ini menjadi perenungan bagi kita saat malam hari ini, untuk kita mau menjadi pribadi-pribadi yang mau serius dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan kita untuk melewati proses-proses seperti bejana yang siap dibentuk, lalu melalui semuanya itu, ya tentunya kalau kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Kalau kita yang menjaga hati kita di dalam firman Tuhan, kita tetap percaya dan tetap berharap kita mampu melalui semuanya itu. Kita tetap percaya bahwa Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan kita. Dan kita pasti akan merasakan berkat-berkat Tuhan dilimpahkan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama pada malam hari ini. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Dalam hidup kami mau terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dengan kami mau tetap hidup serius dengan Tuhan. Kami mau melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, menjaga hati kami
di dalam firman Tuhan dan tidak mau menganggap remeh dalam segala sesuatu yang terjadi. Kami tidak mau terus merasa aman nyaman saja Tuhan, tapi kami mau tetap terus berjaga-jaga sebagaimana firman Tuhan sudah perintahkan di dalam kehidupan kami. Berjaga-jagalah di dalam setiap waktu. Kami pun mau berjaga-jaga. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan kehidupan kami yang mau tetap terus serius dengan Tuhan, melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga terus disempurnakan. Pada akhirnya kami terus dipakai menjadi alat kemuliaan nama Tuhan, dan terus dibentuk menjadi bejana yang indah di pemandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami pada saat malam hari ini. Dan Tuhan yang akan terus memimpin kami lewat firman Tuhan, berjalan di dalam setiap jalan-jalan-Mu, tetap berada di dalam koridor-Mu, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kami tidak mau seperti Simson yang menganggap remeh setiap karunia yang Tuhan sudah berikan, sehingga hilang setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Kami mau belajar untuk melakukan setiap kehendak Tuhan, dan kami mau belajar untuk tetap tekun dan taat setia sampai akhir, melakukan setiap kebenaran dan perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, memberkati setiap umat-umat Tuhan. Di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan, berkati Tuhan buat berhasil. Memberkati juga mereka yang saat-saat ini mungkin di dalam permasalahan. Tuhan membuka dan Tuhan berikan jawaban. Berikan jalan keluar bagi mereka yang mengalami jalan-jalan buntu. Mereka yang mengalami kelemahan, Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Mereka yang sakit, siapapun setiap umat-umat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami sakit, organ-organ yang sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberikan kesembuhan, mujizat Tuhan dinyatakan bagi mereka yang selalu berseru berharap hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berkati Bapak Gembala, berkati Ibu Gembala yang di Luwuk, Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dikerjakan. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, memberkati para diaken, pengurus-pengurus gereja, bahkan semua yang turut terlibat di dalam pelayanan untuk terus mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di GPD Efrata. Semuanya diberkati oleh Tuhan dalam pengurapan Tuhan, dan kami mau tetap terus serius di dalam melakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Karunia, talenta yang Tuhan berikan, kami kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur buat malam hari ini, dan kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Engkau. Kami akan mengakhiri Efrata with Jesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.